Ya, tidak ada slide pertemuan kali ini. Kita akan langsung praktek, ya, langsung praktek live. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri nanti, nah, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan presentasikan. Sebentar, saya share dulu. Baik, materi kita hari ini adalah scraping ya, scraping produk. Jadi intinya nanti kita akan list produk dari supplier kita, dari lintas marketplace ya. Jadi misalnya dari Lazada ke Shopee, atau dari Shopee ke Shopee, atau dari Bukalapak ke Shopee, dan sebaliknya. Karena di materi ini nanti teman-teman akan diarahkan untuk dropship ya. Jadi sejak dari bukan sih. Oke, kita mulai aja ya. Masuk nggak suaranya? Yang sana ya? Ya kan bikinnya soundnya apa nggak coba? Ya sekarang punya musa. tes, tes. Oke. Oke, kita mulai tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari yang online aja dulu ya. Mungkin dari dulu mau ada kendala atau mau nyampein progresnya? Silakan. Mbak Eka dulu aja, ini masih berputar saya lagonnya. Oh iya, oke, silakan. Oke. Belum bisa share screen nih, kita tahu? Belum bisa. Oke, Zoom. Ini untuk yang marketplace Pak Yunan. Sudah saya upload 5, tapi sedang statusnya sedang diperiksa. Oke. Terus untuk dekorasinya toko Gratis. Nanti teman-teman bisa ikuti di sini tutorial jika ada pertanyaan. Nah, ini untuk apa? Petunjuknya. Ya. Ini bisa menghubungkan ke Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JDID, Blibli, dan banyak yang lainnya. Ya, nanti teman-teman tinggal ikuti petunjuknya di sini. Selanjutnya, klik sini akan masuk ke halaman otorisasi Shopee. Nanti kalau teman-teman ikuti petunjuk di sini sudah cukup lah. Pilih make. Ada videonya, Selanjutnya, ada akun tanpa teks password. juga. Kita balik ke sini. Nah, ini membantu mengatur waktu Anda dari satu sistem. Fungsinya semua gratis, saat ini gratis. Jadi teman-teman bisa pakai saat ini. Yang bisa didaftarkan ada Shopee, Lazada, Tokopedia, JDID, dan Bukalapak yang terakhir. Ini cara daftarnya, kemudian ini cara menyambungkannya. Nah,
Nextdoor gitu ya pakainya. Oke, ini saya balik lagi ke depan sini ya. Jadi tunjukkan fiturnya. Jadi ini halaman depannya ya. Biasanya nanti kalau ada order baru nanti ada di sini. Kemudian ini kalau ada pengumuman terbaru gitu ya. Kemudian di bawah ini ada omset ya, order segala macam. Kemudian ini ada link produk, pesanan, inventaris, laporan. Kalau produk ini jelas ya, ini untuk list produk kita ya. Jadi produk-produk kita yang ada di di masing-masing marketplace itu ada semua di sini ya. Kemudian dari Shopee, Lazada, Tokopedia ya, kita bisa edit di sini. Kemudian di sini ada fitur scraping ya. Scrap, jadi mengambil produk dari supplier. Kemudian salin toko, jadi kita punya toko di Shopee, kemudian kita ingin salin di Bukalapak, di Tokopedia atau Lazada itu bisa. Kemudian watermark itu untuk menambahkan frame. Kalau di pertemuan minggu kemarin, teman-teman edit fotonya itu satu-satu ya. Ya. Nanti kalau pakai Big Seller, kita bisa tambahkan watermark di foto itu secara massal, ya. Diedit secara massal. Kemudian ada juga naikkan produk itu fitur di Shopee, jadi kita bisa naikkan produk secara massal. Kemudian di sebelah kanannya ada pesanan, jadi ini untuk memanajemen pesanan yang masuk di toko kita. Jadi misalnya toko kita ada banyak gitu ya, kita bisa manajemen di sini, jadi nggak perlu keluar masuk di masing-masing toko gitu ya, nggak usah. Jadi kita bisa handle dari satu dashboard. Dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, tokonya dimasukkan di sini semua, bisa kita kontrol di sini ya. Kalau ada order masuk ya kita tinggal proses di sini, kita kirim. Kemudian kita juga bisa manage return di sini. Ya, kalau ada yang minta komplain gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada fitur juga inventaris. Nah, inventaris ini belum kita pakai. Kemudian ada laporan. Laporannya kalau kita mau analisa transaksi ya, misalnya transaksi bulan ini gimana grafiknya, naik atau turun, nanti kita pakai untuk melakukan analisa. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan apa? Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan toko kita ke Big Seller terlebih dahulu. Ya, di sini ada Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, Shopee. Ya. Nah, nanti kalau kita ingin hubungkan, kita tinggal tambah toko baru, misalnya Argia Toko gitu ya. Tambahkan. Nah, ini login with order. Nah, nanti keluar. Ini oke. Kalau di tutorialnya itu nanti bisa langsung ini ya. Bisa langsung keluar. Nah, ini nanti kita disuruh login di open platformnya Shopee. Jadi mereka punya platform API namanya. Antar gue kita login pakai akun teman-teman ya. Kalau nanti sudah terhubung, nanti biasanya langsung ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nanti kita akan dapat persetujuan apakah disetujui. Nanti kita confirm automation. Jadi nanti di sini kita dikasih otorisasi untuk apa? Jadi misalnya untuk harga, ya harga, stok barang, kemudian juga promosi seperti diskon, kemudian promo gitu ya. Ada kemudian order,
Jadi bisa pilih ekspedisi, kemudian memproses pesanan, kemudian ngeprint, ya, kemudian ini payment, juga kalau ada pencairan dana, kemudian dan promo yang lainnya, seperti itu. Tapi ini kondisinya toko saya sudah connect ya, jadi tidak perlu diotorisasi lagi. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, nanti semua toko yang kita miliki kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan satu persatu gitu ya. Ini ada tanggal otorisasinya. Saya sudah pakai software ini sekitar setengah tahun. Nah, tidak ada masalah dan mungkin nanti pertanyaan aman nggak Pak? Ya, ini aman ya. Karena dia pakai API. API-nya Shopee sudah disediakan. Di Lazada juga sama. Ini juga sama seperti di tadi ya. Misalnya Argia. Nah, nanti dikasih open platformnya juga, nanti keluar apa namanya, keluar pop up. Nah seperti ini, the app big seller is requesting permission for this function. Ada brand, kategoris, bla bla bla. Get your transaction statement and fee detail in specific period, dokumen, invoice, shipping label dan sebagainya. Ini nanti kita tinggal login gitu ya di negara yang diinginkan, karena Lazada dan Shopee itu sudah buka di beberapa negara. Jadi nanti pastikan nanti teman-teman pilih negaranya sesuai dengan kita ya, yaitu Indonesia. Kemudian login dengan Lazada. Nanti kalau teman-teman punya akun Lazada bisa didaftarkan di sini. Untuk yang Tokopedia, Blibli, sama Bukalapak nanti ada petunjuknya sendiri-sendiri ya. Nah, ini bagaimana menyambungkan toko Blibli, nah, menyambungkan Tokopedia, nanti ada caranya sendiri, tutorialnya sendiri-sendiri. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ingin. Jadi kalau kasusnya nanti misalnya teman-teman punya beberapa toko, 10 gitu ya, atau nggak usah banyak-banyak, 5 lah. Bisa nanti dimasukkan di sini semua. Kalau di sini kemungkinan kekurangannya nggak bisa balas chat ya. Jadi yang kita kelola adalah manajemen stok sama manajemen order. Kalau manajemen chat masih belum. Ada pertanyaan? Jika belum. Pak, itu bikin akunnya gimana Pak? Bikin akun apa? Big seller itu. Big seller, oke. Ini tadi saya login dulu ya. Ya, ini nanti di Big Seller gitu ya. bigseller.com. Nah, nanti ada daftar gratis ini. Nanti ada langsung masuk di sini, daftar. Email dimasukkan, nanti kita kirim kode, nanti kita dapat email isinya kode, kita masukkan di sini kan. Kemudian nomor HP, password, daftar. Udah selesai. Gitu aja. Nanti teman-teman segera daftar aja ke sini nanti biar bisa lebih mudah. Jadi fungsinya ini untuk mempermudah pekerjaan kita untuk memindahkan produk dari supplier ke toko kita. Jadi tidak perlu copy paste satu-satu gitu ya. Udah capek itu nanti ya, nanti itu karena kalau produknya ada banyak itu pasti makan waktu. Jadi nanti kita akan apa ya, kehabisan waktu. Gitu Mas. Bisa lah ya nanti daftar sendiri. Simpel kok. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh nanti di apa kalau sudah daftar. Ada lagi pertanyaan? Belum? Tadi sudah diintegrasi ya. Sudah diintegrasi, kita masuk ke pengaturan. Integrasi sini, kemudian pengaturan. Nah, jasa kirimnya ini bisa kita pilih di sini atau pilih di toko. Kemarin kalau kita pilih jasa ekspedisinya itu di tokonya, di seller center. Kalau ini kita settingnya di big seller. Ini juga bisa di sini. Tapi kalau kita setting di sini berarti berlaku untuk semua toko. Jadi tidak perlu semua toko kita aktifkan.
Ini bisa kita matikan pos fillet kalau misalnya tidak mau. Kemudian pengaturan pesanan, aturan pengiriman, pengaturan alamat itu ya. Jadi misalnya kita punya toko, alamatnya beda-beda, ini bisa. Jadi misalnya suppliernya, misalnya yang Bos Bibit ini misalnya di Semarang, kemudian yang rumahmu ini di Surabaya, yang rumahku di Blitar, yang tokoku di mana? Di Jakarta misalnya, ini bisa. Ini kita untuk setting default untuk pick-up-nya ya. Jadi nanti untuk tokonya di Shopee itu bisa kita atur di sini. Jadi misalnya kita ubah sesuai dengan suppliernya. Jadi nanti teman-teman cari suppliernya, ditanyakan dulu alamatnya di mana gitu ya. Jadi nanti untuk mempermudah kalau misalnya penghitungan ongkos kirim gitu ya. Kemudian pengaturan lain, nah ini nggak terlalu dibutuhkan. Inventaris ini nanti belakangan aja. Kemudian akun saya ya. Ini kemudian ini ada apa? Log ya. Jadi log, ada IP-nya, ada yang dilakukan. Jadi nanti kelihatan semuanya di sini. Oke. Setelah kita integrasi, ya nanti produk kita juga akan masuk ke sini. Jadi semua produk kita akan terlihat di sini. Misalnya tadi kita integrasikan yang Shopee gitu ya. Nah, Shopee ada 4. Kita lihat di listing Shopee, listing produknya di Shopee. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Masing-masing ini punya barang sendiri-sendiri. Ya. Jadi total semua ada 2.753 produk dari 4 toko ini ya. Kemudian ya nanti semuanya ada di sini, kelihatan datanya, ini bisa dilihat produk terlihat, yang jualannya paling laku ya. Ini bisa kita sort di sini. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Kita bisa edit ya, bisa edit banyak di sini, bisa edit SKU, harga, dan stop. Stopnya bisa kita update di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke fitur scrap ya. Kita akan demokan untuk scrap. Nah, untuk scrap ya kita masuk dulu ke panduan scrap. Oh, sorry. Ya, ini. Pertama, menampakkan ekstensi. Anda Ini harus suara videonya keluar nggak ya? tolong scrap Keluar, Pak. auto. Oke. Masuk ke list scrap. Selanjutnya, klik tombol ini, Anda akan masuk ke halaman ini. Selanjutnya, klik tampakkan ke Chrome. Lalu, klik tampakkan ekstensi. Nah, ekstensi Chrome Pixeler sudah berhasil ditambahkan ke Chrome. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu install extensionnya yaitu Pixeler ya. Kita cari saja dan hanya bisa di Google Chrome. Google extension. Kemudian kita cari Pixeler. Nah, ini Pixeler. Nah, ini nanti teman-teman install ya.
Kalau saya sudah saya install di sini. Nah, ini yang big seller. Oke, nanti teman-teman bisa install di sini. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk scrap ya. Ini ada fiturnya. Nah, seperti ini. Nggak bisa dibesarkan ini. Jadi cukup diklik-klik saja. Nah, nanti produknya akan masuk ke list scrap. Tinggal kita edit. Oke. Seperti itu ya. Oke, kita install dulu. Ya, kita udah install. Kemudian kita masuk ke Shopee. Atau kita lihat tutorialnya dulu aja ya, biar teman-teman lebih mudah. Ketua, Scraplotu tali marketplace. Setelah ekstensi ditambahkan, Anda bisa Scraplotu tali marketplace. Contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, atau marketplace lain. Selanjutnya, kami akan menggunakan Shopee sebagai contoh untuk menunjukkan cara Scraplotu. Cara scrap di Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan marketplace lainnya sama dengan Shopee. Pertama, masuk ke situs Shopee. Contohnya, saya ingin scrap tas wanita. Mencari produk di sini. Nah, ini tombol scrap satu persatu. Kalau Anda klik tombol ini, produk ini akan di-scrap ke list scrap big seller. Kecuali itu, Anda juga bisa masuk scrap. Klik tombol ini, sistem akan otomatis scrap semua produk di halaman ini. Bisa langsung ke halaman berikut untuk scrap produk lain. Setelah klik tombol scrap, nggak usah tunggu scrap selesai. Setelah scrap selesai, klik tombol ini, bisa masuk ke list scrap dan melihat produk yang Anda scrap. Nah, ini produk yang ada di 3 listing itu semuanya dapat diimpor. Anda bisa impor satu persatu, juga bisa impor secara massal. Klik tombol ini, selanjutnya pilih marketplace dan toko. Lalu klik impor. Nah, produk ini sudah berhasil diimpor ke draft toko itu. Pilih produk. Selanjutnya, pilih marketplace dan toko. Contohnya, saya ingin impor produk ke toko Lazada.
pilih toko ini, lalu klik import. Proto yang dipilih akan diimport ke toko itu. Nah, ini berhasil diimport. Setelah import ke toko, Anda harus mengerti dan upload Proto itu di listing draft. Oke, kalau bahasanya agak susah dimengerti, ya itu wajar ya. Karena yang materinya dari Cina langsung, jadi dia belajar bahasa Indonesia. Jadi agak cadel gitu ya. Oke, kita langsung aja. Kita nanti teruskan di itu ya. Di gitu aja, kita praktekkan langsung. Jadi kalau misalnya kita ingin import dari Shopee, bisa. Jadi kita masuk ke Shopee, atau misalnya kita masuk ke Bukalapak. Nah, ini bisa, atau Tokopedia. Ini juga bisa. Jadi, kalau tadi yang dicontohkan, misalnya kita tas gitu ya, tas wanita itu misalnya. Ya. Kalau tadi dicontohkan, dia langsung scrap dari search ini ya, langsung di scrap. Ya. Ya, ini bisa di scrap di sebelah sini. Nah, tapi kalau saran saya, teman-teman jangan scrap dari search ini ya. Kenapa? Karena ini dari berbagai toko ya, tokonya ada macam-macam ya, ada yang dari Jakarta Barat, ada dari Sleman, Jakarta Utara, Bandung dan sebagainya. Itu nanti teman-teman akan kesulitan mengatur tokonya karena kan ongkos kirimnya nanti bisa berbeda-beda karena suppliernya bisa berbeda-beda ya. Nanti teman-teman cari atau kontak dulu ke tokonya, misalnya ini ya, ini yang paling laris gitu ya. Misalnya kita penyetap, teman-teman bisa japri ke dia, ke pemilik tokonya, gitu, di chat gitu ya, di chat, ya, ini tas Batam gitu ya, kita chat gitu ya. Nah, nanti kita tanya, bisa nggak ordernya lewat lewat WA gitu ya, jualkan lagi di marketplace. Ini kan penilaiannya sudah sampai 461.000 ya, berarti ini udah laris banget lah ya videonya seperti ini. Flash sale-nya. Ya, nanti teman-teman kalau ingin misalnya sudah oke sama supplier ini, kita nanti masuk ke tokonya, ke kunjungi toko. Nah, nanti baru dari sini teman-teman boleh scrap. Ya. Ya, ini. Ya, ini boleh di scrap. Kita misalnya pakai yang nah, ini kan bisa di scrap tadi. Jadi misalnya ini pakai yang satuan bisa. Misalnya yang paling laris gitu ya. Terlaris yang mana ini misalnya. Kita refresh saja, tombol scrap-nya nggak keluar tadi. Nah ini, kita klik situ ini, scrap. Satu-satu seperti ini boleh. Misalnya tidak mau semuanya kita scrap ya. Ya ini satu-satu. Nah ini kan udah sukses ya. Sukses 8. Nah kalau nggak mau capek, ya ini aja semuanya. Misalnya masuk ke sini. Nah ini kan semua ya. Kita klik yang scrap current page. Nah, kita tinggal tunggu aja nih, ongkang-ongkang gitu ya, sambil makan kuaci gitu ya. Nanti software-nya akan scrap sendiri, ya. Nggak perlu nunggu ini selesai, nanti teman-teman
Bisa pindah ke halaman kedua dan 3 dan seterusnya. Ini nanti jalan sendiri dia. Nah, ini. Skip ini berarti sudah di scrap sebelumnya ya. Kalau yang scrap ini sudah berhasil. Nah, enak kan teman-teman? Jadi nanti teman-teman nggak perlu nggak perlu satu-satu. Nggak perlu satu-satu di scrap gitu ya, copy paste, download, habis itu copy paste, deskripsi, judul dan sebagainya. Nanti capek. Teman-teman nanti nggak bisa ngopi-ngopi sama teman-temannya ya. Kalau pakai scrap ini nanti teman-teman bisa tinggal untuk aktivitas yang lainnya. Nah, ini udah selesai satu halaman. Tuh, udah selesai. 22 produk tambah 8, udah 30. Kita misalnya 2, tambah lagi ya. Scrap lagi. Halaman 3. Scrap lagi. Halaman 4. Oke, udah scrap. Nah, ini scrapping sendiri. Nah, nanti kita untuk melihat produk yang sudah di scrap, masuk ke sini. Nah, ini. Jadi tadi ya, di tutorialnya tadi, jadi ini ada all, ada baru, ada use. Kalau yang all itu semuanya, bukan yang baru sama use. Yang baru ini berarti produknya belum di-upload, belum dimasukkan untuk ke marketplace-nya. Jadi baru di-scrap saja. Jadi baru di-scrap saja. Kemudian yang use ini berarti sudah di-upload. Sudah masuk ke draft ya. Jadi urutannya scrap, dimasukkan draft, baru di-upload. Nah, kenapa kok masuk draft itu? Karena sebelum di-upload akan kita edit terlebih dahulu ya. Fungsinya edit itu kenapa? Agar fotonya itu agar postingan iklan produknya itu tidak melanggar peraturan di Shopee atau Lazada. Peraturannya apa? Jadi kalau suatu produk itu diduplikasi beberapa kali, biasanya nanti dan itu identik. Jadi misalnya gambarnya sama, harganya sama, deskripsinya sama, terus apa lagi? Judulnya sama. Nah, itu nanti biasanya rawan produknya dihapus karena produknya dianggap produk duplikat. Jadi produknya diulang-ulang, diupload beberapa kali gitu ya. Jadi fungsinya nanti di draft ini adalah untuk kita edit terlebih dahulu. Jadi produknya harus diedit terlebih dahulu. Nah, ini sudah 85, 86, ini berarti sampai 90 ya. Oke, kita tunggu aja sampai 90. Baru kita upload, kita masukkan ke draft. Jadi habis scrap, masuk ke draft. Tinggal nanti ingin kita upload kemana? Misalnya ke Shopee gitu ya. Oh, ini masih berarti tadi ada berapa sih? 120 ya berarti ya. Oke, berarti tergantung ingin kita upload kemana? Ke Shopee, ke Lazada, atau ke Tokopedia. Jadi misalnya ini ke Tokopedia gitu ya. Misalnya ke Shopee gitu ya. Shopee Arsy Store. Kita import. Dan nanti kita listing draft. Nah, listing draft. Nah, ini kita pilih Arsy Store. Nah, yang ada di draft ini berarti adalah produk-produk yang akan kita masukkan di toko. Jadi ini masih, jadi kalau teman-teman edit di Word, kemudian belum selesai judulnya atau belum selesai artikelnya, biasanya kan bentuknya draft ya. Ya, sama juga di sini. Jadi yang masuk di draft ini adalah yang belum kita edit. Jadi di sini harus kita edit terlebih dahulu sampai jadi selesai ya. Sampai jadi finish gitu ya. Nah, ini bisa kita edit. Kita bisa edit satu persatu pakai ini di sebelah kiri ini ya. Atau kita edit massal. Nah, edit massalnya pakai mass edit ini. Nah, nanti ada beberapa fiturnya. Nah, kita praktekkan langsung saja. Jadi kita masuk ke list scrap dulu. Jadi biar agak lebih banyak ya.
Misalnya yang ini. Impor ke Shopee Artistor. Jadi ada 50 produk ya. 50 produk. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau satu-satu bisa diedit, tapi kalau kita mau enteng, kita pakai Mas Edit. Nah, tadi saya belum sampaikan ya, kita bisa edit di sini, bisa edit kategori, tambah watermark, edit foto, dan sebagainya. Kita coba editnya satu persatu. Jadi, kalau watermark, kita bisa buat watermark terlebih dahulu ya di Crelo ya, kemarin kita udah pakai Crelo. Nanti teman-teman tinggal upload di sini gitu ya. Jadi misalnya frame Argia, kita tambahkan elemen gitu ya. Frame. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kalau ukurannya masih bisa dibesarkan aja sampai penuh satu frame. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan tulisan, bisa tambahkan gambar lagi gitu ya. Nah, ini kita bisa full, kita klik simpan. Oke, hanya boleh membuat 5 gitu ya. Jadi kita hapus dulu salah satu. Kita batalkan. Misalnya yang kita buat, yang kita hapus yang ini misalnya. Kita buat yang Argia. Jadi yang kemarin kita buat di Crelo, kita upload di sini. Oke, kita klik simpan. Oke, udah sukses. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita balik ke listing draft ini ya, listing draft. Kita refresh dulu. Nah, ini kan kondisinya belum ada frame ya. Ya, ini belum ada frame. Jadi biar produk kita lebih unik dan kelihatan berbeda, kita kasih frame. Tambah watermark. Kita pilih yang Argia. Nah, nanti ini sebelumnya ini ya hasil akhirnya. Kita klik konfirmasi, nanti semua gambar yang kita centang akan berubah gambar. Nah, seperti ini. Enak. Jadi kita tinggal layar-layar ya. Jadi kita tinggal tunggu saja gambarnya sampai selesai gitu ya. Gambarnya diedit. Jadi watermark-nya itu nggak perlu satu-satu diedit pakai Photoshop gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pakai ini, gambarnya sudah edit sendiri. Kalau produknya banyak, berarti ya harus menunggu lebih lama. Dan ini nanti sistemnya dari Pixela sendiri yang mengedit. Nah, sambil menunggu, nah nanti kita ada sedikit beberapa panduan ya. Saya akan tulis dulu di Notepad. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Mau nanya, Pak. Ya. Itu yang tadi di copy itu dari toko lain itu masih bisa diedit nggak, Pak? Iya, masih bisa diedit. Jadi nanti kan ini sudah masuk di draft. Ya, di draft itu nanti kita tujuannya diedit dulu biar produknya itu jadi unik. Biar nanti tidak identik dengan toko supplier kita. Jadi kalau produk kita identik dengan toko sebelumnya atau supplier kita, nanti produk kita atau toko kita memiliki resiko di-banned sama Shopee produknya atau tokonya kalau terlalu banyak.
Jadi fungsi di draft itu fungsinya untuk diedit terlebih dahulu. Artinya harga juga bisa diubah tuh, Pak. Kalau ubahnya satu-satu atau gimana, Pak? Masal bisa. Bisa. Masal bisa. Bisa. Oke, ini masih nunggu ya. Oke. Saya masuk lagi. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi nanti kita lihat gambar akhirnya. Ceng, ya seperti ini. Ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri ya logo di logo teman-teman, tokonya teman-teman gitu ya di frame-nya. Jadi nanti frame-nya itu nanti teman-teman sebebas mungkin. Jadi nanti biar tokonya itu saat di thumbnail di pencarian di Shopee itu lebih mencolok gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau teman-teman 50 produk ganti manual, kayaknya butuh waktu banyak ya. Jadi kalau pakai ini tinggal klik-klik saja, ini sudah teredit. Ya. Ini hanya gambar pertamanya saja. Kalau teman-teman ingin gambar yang lainnya juga ditambahi frame, ini tinggal masuk ke satu-satu gitu ya, ke satu-satu ke sini. Kemudian nanti ada fitur tambahkan watermark di sini. Nah, nanti semua fotonya akan dikasih watermark. Ceng, seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Kita bisa simpan dulu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan edit terlebih dahulu. Teman-teman kalau mau edit manual satu-satu bisa pakai ini ya, pakai tombol edit ini. Jadi satu-satu gitu diedit. Kalau mau diedit seperti tadi ya. Tapi kalau saya lebih suka pakai Mas Edit. Mas Edit seperti ini. Jadi di sini ada edit kategori. Edit kategori itu misalnya kalau produknya sama semua ya tas gitu ya, mau diedit jadi kategori yang berbeda itu bisa ya. Yang pertama, kemudian tambah watermark yang tadi. Edit foto ini juga bisa. Fungsinya edit foto ini adalah memindahkan foto utama. Jadi foto utama itu biar tidak sama dengan supplier kita. Jadi misalnya yang ini ya, ini bisa kita pindahkan di sini. Ya, ini masukkan di sini. Jadi nanti fotonya ada banyak, berarti kita bisa pakai ini biar fotonya berbeda. Tuh, lengkap sekali fiturnya ini. Ini misalnya pakai yang ini. Ya. Save and next page. Ya, kita coba aja semua. Jadi foto pertama kan kalau supplier berarti udah pakai foto pertama ini semua kan. Nah, kita pakai foto yang keduanya saja. Jadi list fotonya mungkin sama tapi urutannya berbeda. Jadi kita pakai foto yang lainnya. Kita pakai foto yang berbeda. Tujuannya apa ya? Biar fotonya nggak sama dengan ini. Biar nggak sama dengan supplier kita. Kalau fotonya sama semua kan biasanya pembeli, wah kok foto ini sama semua ya, jangan-jangan ini dari satu toko. Ya. Kalau fotonya berbeda, urutannya berbeda, nah pembeli akan cenderung memilih yang mereka akan mempertimbangkan untuk beli dari toko kita. Kita random aja ya, pokoknya berbeda gitu aja. Ya, ini. Oke, wah ini masih banyak lagi. Ada 50. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ini kalau mau diedit foto. Oh, kan masih ada satu lagi halaman. Nah, ini kan gambarnya ganti semua ya. Ya, ganti. Berarti gambar foto produk kita sudah berbeda dari supplier ya.
Nah, yang ini belum, berarti kita edit foto lagi saja. Jadi ini yang udah diganti foto semua ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita tambahin frame lagi. Ya, produknya jadi berbeda. Oke, seperti itu. Teman-teman ya. Jadi nanti biar foto produknya itu berbeda dari supplier. Tipsnya seperti itu. Jadi urutan fotonya kita ubah. Jadi fotonya biar berbeda. Nah, ini sudah ada foto baru semua. Ini semuanya sudah apa? Seperti ini ya. Kan ini sudah berbeda. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Kalau sudah, ini sudah kita tambahkan ganti foto ya. Nanti langkah selanjutnya adalah edit judul SKU ini kalau ada, kemudian harga, kemudian dan lain-lainnya. Kita pakai Mas Edit. Ini kita centang semua, kita klik Mas Edit. Nah, yang bisa kita edit apa saja? Gambar tadi sudah ya. Nah, kita akan edit nama produk, deskripsi, SKU, kemudian SKU varian, harga, stok boleh, stoknya biar nggak nolak terlalu banyak ya. Kita bisa edit terlebih dahulu. Kemudian ukuran, berat, ya, beratnya belum ada semua, ongkos kirim, dan sebagainya. Bentar, kita satu-satu terlebih dahulu. Oke. Share dulu. Nah, apa saja yang akan kita edit di sini? Jadi yang perlu kita edit pertama kali adalah judul ya. Yang pertama kita edit judul. Judul itu nanti kita beri tambahan judul di belakang. Jadi di depannya itu boleh sama gitu ya. Kita beri tambahan judul di belakang, misalnya Argia gitu ya. Jadi pokoknya berbeda aja gitu. Bisa. Kemudian dikasih tambahan kata misalnya murah atau tren, kekinian, dan sebagainya ya. Ini ditambahkan di judul bisa. Kemudian yang bisa kita edit lagi adalah deskripsi. Nah, kita bisa tambahkan tagnya itu misalnya seperti ini, misalnya tag agar gitu ya, hashtag misalnya Argia, misalnya apa ya, Rovio Store, kemudian tas Batam, pokoknya dikasih tambahan gitu aja ya, lagi tas murah misalnya, seperti kalau produknya sama ya. Kemudian nanti ketiga itu sorry, SKU itu nanti identitas toko. Jadi itu nanti misalnya pakai singkatan nama toko supplier, itu bisa. Kemudian yang diedit lagi harga itu yang diedit harga dari supplier dinaikkan ya, dinaikkan dulu. Kemudian 5 berat produk diisi, 6 dimensi ukuran produk juga diisi. Udah, hanya ini aja sih. Kita akan coba ya. Jadi umumnya ini yang perlu diedit di iklan kita, hasil scrap, agar produk kita itu tidak dianggap sebagai duplikat konten. Kalau setelah kita scrap kemudian langsung kita tampilkan, itu biasanya
sebentar kemudian sudah langsung dihapus sama Shopee itu ya. Oke, kita balik lagi ke Beamer. Ini ya, tas. Kita edit di sini bisa, satu-satu gini bisa. Nah, tambahkan di sini bisa. Ready gitu ya. Nah, ini kan depannya ada tas ready semua ya. Tas ready, ini kan nama tokonya. Nama tokonya. Nah, ini misalnya ingin kita hapus, bisa. Kita hapus tas ready. Nah, udah hilang semua. Nggak ada. Kayak sepenak toh. Udah penak. Jadi mau kita. Kemudian kita tambahkan di belakangnya atau di depannya misalnya Argia. Argia gitu ya. Kemudian di belakangnya ada murah. Atau ganti teks dengan yang lainnya. Dan sebagainya. Ini bisa kita klik konfirmasi. Diganti satu. Ya. Edit semua. Kemudian nama produk sudah, gambar sudah, nama produk sudah, sekarang deskripsi. Deskripsi tadi teman-teman bisa tambahkan di atas atau di belakang, atau ada yang mau dihapus juga bisa. Ya, misalnya tadi kita tambahkan di belakang saja. Jadi misalnya ini tas murah, seperti tas cewek, Argia, apalagi. Oke, ini aja. Dan nanti di belakangnya itu nanti sudah ketambah. Set ini kita hapus gitu ya. Hapus tas ready. Nah, nanti tas ready semuanya kita hapus. Tuh, enak kan? Ini bahannya ada. Kalau mungkin teman-teman mau edit gitu ya bisa. Kemudian SKU. Nah, SKU ini teman-teman isi saja ya, tujuannya untuk identitas ya. Identitas misalnya ada player ya, jadi playernya dari tas ready gitu. Kita buat inisialnya TR, ready, starting value-nya 001 atau 001. Jadi misalnya produk 2000 gitu ya, nanti biar nggak bingung. Kemudian akhirannya misalnya Shopee, ngambilnya dari Shopee gitu ya. SHP. Jadi identitas kalau ngambilnya dari Shopee. Ya. Ini nggak boleh strip ya. Nyambung ini kita strip, kita klik. Nah, nanti dia akan urut sendiri. Ya, seperti ini. Sampai 50 ini harusnya ya ini. 051. Oh ya, untuk judul ini maksimal 100 karakter. Jadi nanti kalau ada yang merah-merah seperti ini berarti kita hapus dulu yang tidak terlalu penting ya. Nah, ini judulnya masih ada yang bisa ditambahi ya. Tapi nanti teman-teman riset sendiri pakai tool kemarin pelajari. Jadi nanti teman-teman bisa identifikasi kata kunci apa yang dengan tas wanita ini. Oke, ini versinya sudah ditulis ya. Kemudian ini SKU-nya juga kita isi. Jadi nanti kombinasinya adalah SKU induk, variasi 1 dan variasi 2. Ini kita klik saja di sini. Nah, nanti seperti ini udah otomatis keluar, nggak perlu isi satu persatu. Jadi nanti kalau ada order masuk, nanti ketahuan TR003, oh yang ini. White, oh berarti yang warna putih. Ya, seperti itulah. Ya. Kemudian harga. Ya, harga nanti teman-teman bisa tambahkan atau naikkan. Ya. Stepnya kalau dari saya tambahkan dulu Rp5. Tambahkan Rp5 dulu ya, 79.000.
0,5, kemudian baru naikkan persentase. Jadi misalnya tambah 20% gitu ya. Biar nanti harganya nggak sama banget dari supplier. Supplier misalnya tadi kan harganya ini 79.000, kita nanti naikkan 20%. Ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menentukan harga. Jadi nanti teman-teman untuk harga nanti bisa pakai nominal ini bisa atau pakai persen. Karena di Shopee kan ada biaya layanannya pakai persen ya, itu sekitar 5%. Ya. Nanti misalnya kalau kita ngambil untungnya 20, berarti berapa keuntungan kita dari omset? Ya, berarti kan cuma 13,3%, dikurangi 5% biaya di Shopee, berarti nanti tinggal berapa itu? 8% keuntungan bersih buat kita ya. 8%. Ya. Nggak usah terlalu mahal terlebih dahulu. Kenapa? Kita nyari ini dulu, traffic dulu. Jadi agar kita dapat ulasan dulu, biar laku dulu gitu ya. Ada penjualan dulu, baru nanti setelah laku harganya kita naikkan perlahan seperti itu. Ya, tadi stepnya dinaikkan dulu 5.000, kemudian dinaikkan persen 20%. Ini harusnya ganti nanti. Cereng 94. Nah, udah naik sendiri 20%. Oke ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Biar tidak terlalu jauh nanti, misalnya ada yang belum dipahami. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian stok ini adalah stok dari supplier. Ya, teman-teman harus hati-hati kalau ngisi stok ini karena nanti kalau kita sembarangan ngisi stok, kemudian stoknya di supplier habis, ya nanti akan menyebabkan transaksinya ditolak. Ya, karena ternyata udah kita kasih stok 200, ternyata stok di supplier saat ada transaksi habis. Jadi amannya ini cuma diisi 2 atau 3 gitu ya, kecuali produknya dari supplier itu unlimited gitu ya, homemade. Ya, kalau barang impor biasanya stoknya terbatas. Kita isi 2 gitu aja ya. Jadi biar pembeli itu merasa wah stoknya limited nih, cuma tinggal 2 nih, segera dibeli sebelum kehabisan. Karena bentuknya lucu ya. Oh ya tadi sudah 1 ya. 2 kan sekalian lah kalau tinggal 1. 2 dan seterusnya nanti diedit ke bawah gitu ya. Kemudian ukuran paket ini diubah. Jadi misalnya kalau tas itu sekitar 20 kali 20 kali berapa ya lebarnya? 10 gitu ya misalnya. Simpan, kemudian beratnya ngikut di sini bisa 500 gram, ambil pukul rata saja, jadi 600, berarti 0,6. Nah, ini jadi 600 gram semua ya. Kemudian ongkos kirim, nah nanti kita pilih jasa kirimnya kita. Saya pakai CMT ekonomi gitu. Konfirmasi. Setelah itu selesai. Ini bisa juga kita set pre-order atau tidak. Harga grosirnya juga bisa kita tambahkan gitu ya. Misalnya ada yang order lebih banyak gitu ya. Harga satunya jadi 92. Isi 2 sampai 3. Oh ini di sini. Nah, 2 sampai 4 nih dan seterusnya. 5 sampai 8 91. Nah, ini bisa diisi grosir. Dan seterusnya diisi sendiri. Oke, gitu. Jadi tidak perlu diisi satu-satu.
Kita simpan dulu. Nah, kita edit. Nah, udah. Ini ada tombol tampilkan, ya. Tampilkan. Kita klik mau. Ini nanti kita klik tampilkan, nanti produknya langsung upload ke Shopee. Kita klik tampilkan ya. Nah, nanti 50 produk ini akan masuk ke daftar produk kita di ini, di toko kita. Dan kita pilih yang ini, Arsistol tadi ya tujuan kita. Nah, ini sudah masuk. Nah, seperti ini. Treng, tuh kan. Nggak perlu ngedit satu-satu, nggak perlu download kemudian upload satu-satu gitu ya. Sudah ada harganya. Nanti teman-teman bisa setting diskonnya ya. Dikasih diskon gitu ya. Misalnya diskonnya 5%. Update. Nah, nanti langsung ada diskonnya. Oh, kan? Dan bikin toko semudah klik saja. Nah, ini sudah masuk semua. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan teman-teman. Tapi intinya teman-teman cari dulu suppliernya ya. Cari dulu suppliernya yang mau di scrap. Atau kalau enggak ya udah ambil toko apa aja lah di Shopee ya, gitu nanti diambil gitu ya. Kalau laku ya urusan belakang, yang penting kita scrap dulu ya. Kalau laku nanti belakang aja. Yang penting teman-teman scrap dulu, bisa scrap dulu. Itu ya. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan scrapping produk? Silakan, jika ada yang belum paham bisa disampaikan. Kalau tidak ada, saya anggap sudah bisa ya, saya bisa. Oke, scrap ya. Setelah scrap, nanti kita akan masuk ke fitur berikutnya, yaitu naikkan produk. Di Shopee itu kan ada fitur fitur traffic, yaitu namanya naikkan produk. Naikkan produk itu bisa di-set otomatis. Ya. Jadi fiturnya untuk naikkan produk di sini, ini bisa kita hapus dulu. Fitur ini adalah fitur untuk naikkan produk. Kalau di Oh iya, ini tadi saya masih login di akun yang satunya ya, tapi saya bisa kontrol dari big seller. Jadi tidak perlu login lagi, login di akun yang kita inginkan. Logout. Nah ini akun yang tadi ya. Nah ini yang Argia tadi.
Jadi fitur ini adalah fitur naikkan produk. Oh, tadi sudah ada naikkan produk ya, jadi masih dipakai slotnya. Jadi naikkan produk itu eh, mainan kura-kura. Mainan kura-kura bisa jalan. Coba kita cari ya. Yang terbaru. Jadi naikkan produk ini agar produk kita masuk di sini. Masuk di eh, apa namanya? Di listing terbaru. Jadi produknya dimasuk di terbaru. Jadi ini gratis ya, jadi bisa kita manfaatkan. Seperti ini. App Store ini settingnya nggak ada ya. Ya, ini bisa tadi yang tas-tas tadi kita masukkan semua. Ya, seperti ini masih. Ya itu nanti dia akan nunggu antrian ya. Ini karena ini masih 18 menit ya, 18 menit ini sudah ada di atas. Nah, ini hanger plastik gantungan. Jadi ini ada trafficnya. Kita bisa traffic dari di terbaru. Nah, ini tadi kan Kabupaten Kediri. Trafficnya dari sini. Jadi kalau ada orang yang nyari terbaru, nanti keluarnya di sini. Seperti itu. Ini untuk naikkan produk, ya. Klik simpan. Nah, setelah itu fitur yang lainnya adalah pesanan, processing pesanan. Jadi di sini kita bisa memproses yang lalu di sebelah kanan itu namanya produknya itu atau pesanannya itu sinkron dengan yang di toko, dengan pixel itu disinkronkan. Nah, kita tunggu dulu. Seller ambil pesanan dari kita, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Nah, ini di sini ada 8 transaksi ya. 8 transaksi, kita nanti tinggal klik semua. Kemudian kita request di ekspedisinya. Ekspedisinya ada macam-macam, ada JNT, ada ID Express, ada Antar Aja, ada JNT. Kita tentukan jam pick-up-nya. Ini kalau kita order sendiri ya. Jadi ini kita ingin atur drop off-nya itu, jadi barangnya diantar ke agen. Nah, kalau kita pakai pick up aja, nanti alamatnya pakai alamat supplier. Jadi nanti dia pick up-nya datang ke alamat supplier. Simpan.
Nah, kalau pack gagal berarti resinya ini belum dapat. Nah, kita tunggu sebentar sampai resinya keluar. Kita centang lagi, kita pack lagi. Harusnya sudah dapat. Ya, sudah selesai kan? Nah, ini Shopee 8 gitu ya. Kemudian ini ada order dari Shopee 8, Bukalapaknya 4. Kita print, ya, kita pilih tokonya, kemudian kita pilih ekspedisinya. Ekspedisinya JNT gitu ya. Kita centang, kemudian kita cetak label pengiriman. Ini kan ada 3 order ya. Cetak. Nah, ini ada labelnya. Ini kita print. Oh, sorry. Kita print. Nah, 204. Nah, seperti ini. Kita print, nanti barangnya kita siapkan, nanti label ini kita gunting, kemudian kita tempelkan di paket, kita serahkan ke ekspedisi. Udah selesai seperti itu. Nanti tunggu barangnya sampai di pembeli, nanti uangnya cair ke rekening kita. Seperti itu. Nanti ini ada tandanya sudah dicetak dan sebagainya. Oke, seperti itu penggunaan Big Seller ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan Big Seller ini untuk hal-hal pokok dalam mengelola toko, mulai dari ambil produk dari supplier, kemudian memproses pesanan, mengedit stok, mengupdate harga, apalagi fitur utamanya sih itu sih udah cukup. Kalau chatting dan sebagainya kita harus masuk ke masing-masing toko seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan untuk materi Big Seller kali ini? Silakan. Kalau tidak ada, untuk tugas minggu ini, teman-teman scrap produk dari toko, terserah tokonya di Shopee atau Lazada. Kalau mau dari Shopee juga nggak apa-apa. Scrap sebanyak-banyaknya, masukkan di tokonya teman-teman. Ya, nanti saya minta listnya. Jadi minimal yang teman-teman scrap adalah minimal berapa enaknya ya. Kan tinggal klik aja ya. Ya sekitar 200 produk ya, 200 produk. Jadi nanti teman-teman listing produknya harus sampai 200 produk. Nanti yang diedit ini ya, nanti saya minta sudah terupload maksimal hari Jumat. Saya nanti upload saya minta link tokonya di grup WhatsApp ya. Sudah jelas? Jadi teman-teman nanti tugasnya minggu ini adalah scrap produk pakai Big Seller ini minimal 200 produk ya, 200 produk maksimal hari Jumat jam 8 pagi. Yang diedit adalah ini, judul, deskripsi, SKU, harga, berat, dimensi. Oke. Ada pertanyaan untuk tugas minggu ini? Kalau tidak ada, nanti yang ini akan saya paste di grup WA ya. Nanti teman-teman untuk panduan mana saja yang perlu diedit ya. Untuk materi scrap dari Big Seller saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan nanti bisa disambung di grup WA ya. Saat nanti misalnya ada yang perlu diperjelas mengenai Big Seller-nya, nanti biasanya baru ketemu saat udah praktek ya.
baru praktek nanti baru ketahuan mana yang perlu di mana yang perlu diperbaiki itu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di grup saja ya. Terima kasih untuk waktunya, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pamit ya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.